Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Idris Story. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah sahabat Rasul yang sangat menginspirasi guys. Dia tidak disukai oleh penduduk bumi, namun dengan penduduk langit dia sangat dirindukan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja yuk ke ceritanya. Nabi Muhammad SAW memiliki seorang sahabat yang tak begitu terkenal. Namun ia dirindukan bidadari-bidadari surga. Ia bernama Julaibib. Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Mausu'ah min Akhlak Rasulullah SAW mengatakan, menurut riwayat Abu Barjah Al-Aslami, Julaibib adalah seorang pria dari kalangan Ansor dan seorang dari sahabat Nabi. Julaibib termasuk sahabat Nabi yang mulia guys. Diceritakan dalam buku kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi, karya Muhammad Nasrullah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada Julaibib, kenapa ia tidak menikah. Julaibib mengatakan, dirinya tidak yakin akan ada wanita yang mau menikah dengannya. Sebab ia tahu bahwa dirinya bukanlah pria bernasab, tidak rupawan dan tidak memiliki harta. Semua orang pun tak tahu atau tak mau tahu tentang dia nih guys. Tentang nasabnya atau dari suku apa ia berasal. Wajahnya jelek, posturnya pendek dan bungkuk. Kulitnya hitam, miskin, pakaiannya lusuh dan kakinya pecah-pecah karena tak beralas. Julaibib adalah orang yang tidak diharapkan. Namun, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan kasih sayangnya, tak ada kuasa menghalanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Julaibib dengan hidayah. Yang semula hina di antara penduduk bumi menjadi mulia di antara penduduk langit. Julaibib ini selalu berada di saf terdepan dalam sholat dan jihad. Meski kebanyakan orang tetap menganggapnya tiada, tapi tidak dengan Rasulullah SAW yang selalu menunjukkan perhatiannya dan cinta kepada umatnya. Julaibib yang tinggal di selasar Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah SAW. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Lembut suara Nabi SAW memekarkan bunga jiwa Julaibib. Siapakah orangnya ya Nabi yang mau menikahi anaknya dengan diriku ini? Julaibib menjawab dengan senyuman. Tidak ada kesan ia menyesali dan menyalahkan takdir. Rasulullah juga tersenyum. Dan ia kembali menanyakan hal yang sama kepada Julaibib hingga 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga itulah Rasulullah SAW mengajak Julaibib ke rumah salah satu pemimpin Ansor. Betapa bahagianya tuan rumah menerima kunjungan kehormatan dari sang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin menikahi putri kalian, kata Rasulullah SAW kepada pemilik rumah. Masya Allah, alangkah indah dan berkahnya. Duhai, betapa kehadiranmu akan menjadi cahaya yang menyingkirkan tamaran di rumah kami. Si wali mengira bahwa Rasulullah akan meminang anak gadisnya. Bukan untukku, aku pinang putrimu untuk Julaibib, kata Rasulullah SAW. Ayah sang gadis tentu sangat terkejut mendengarnya. Sedang istrinya berseru, dengan Julaibib bagaimana mungkin? Julaibib yang jelek dan hitam, tak bernasab, tak berkabilah, tak berpangkat dan tak berharta. Demi Allah tidak akan pernah anak kita menikah dengannya. Sementara itu anak gadisnya yang mendengar percakapan mereka di balik tirai angkat bicara guys. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan segalanya. Ia menerima pinangan dari Rasulullah SAW dan setuju untuk menikah dengan Julaibib. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan dengan taat dan patuh kepada Rasulnya. Namun kebersamaan pasangan ini tidak berlangsung lama. Julaibib harus gugur saat berperang dan Rasulullah SAW sangat kehilangan. Apakah kalian kehilangan seseorang? Kata Rasulullah SAW usai pertempuran. Tidak ya Rasulullah, serempak para sahabat menjawab. Apakah kalian kehilangan seseorang? Kata Rasulullah SAW bertanya lagi. Wajahnya mulai memerah. Tidak ya Rasulullah. Sebagian sahabat menjawab dengan ragu dan was-was. Beberapa melihat sekeliling dan memastikan tidak kehilangan seseorang. Terdengar helaan nafas yang berat. Aku kehilangan Julaibib. Carilah Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar dengan sosok yang dicari Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menemukan Julaibib. Ia gugur penuh luka. Di sekitarnya terdapat 7 musuh yang telah dibunuh. Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri mengafani Julaibib dan mensolatinya. Julaibib telah lama dirindukan oleh para bidadari surga. Meski di dunia ia memiliki istri yang solihah, Julaibib lebih diperhatikan oleh penduduk langit daripada penduduk bumi. Masya Allah.